Iwan memang beda. Pondok Pesantren Ahsaniyah yang berada di Desa Pendawang, Kecamatan Bae, Kudus, Jawa Tengah, setiap hari ramai diisi aktivitas belajar mengajar seperti pondok pesantren pada umumnya. Uniknya, para santri di pondok pesantren ini merupakan anak-anak berkebutuhan khusus. Usai membersihkan kamar, para santri langsung mengambil air wudhu untuk melakukan sholat sunnah duha berjamaah. Santri remaja yang rata-rata sudah memiliki kemampuan baca tulis, memulai aktivitas belajar dengan mengulang hafalan surat-surat. Dilanjutkan dengan latihan membaca Al-Quran secara bergantian. Sementara yang masih kecil dibiasakan untuk melakukan aktivitas belajar di luar ruangan agar lebih rileks dan santai. Santri yang rata-rata berumur di bawah 12 tahun tersebut biasanya diajak menghafalkan berbagai lagu Islami dan Asmaul Husna di taman. Selain diajarkan ilmu agama, santri di sini juga diajarkan bagaimana untuk bisa mengembangkan diri dan berkarya. Santri yang dirasa sudah cukup mampu diajarkan menggunakan komputer untuk dapat membuat desain undangan sendiri, agar nantinya mereka setelah keluar dari pondok memiliki kemampuan untuk mencari nafkah sendiri. Di pesantren ini terdapat 75 santri mulai dari umur 4 tahun hingga umur 41 tahun dengan tenaga pengajar sebanyak 50 orang. Tidak mudah mengajar anak-anak berkebutuhan khusus. Pengajar kerap mendapatkan hambatan lantaran para santri sulit diatur. Namun dengan kesabaran dan ketekunan, para pengajar di pesantren Ahsaniyah ini berhasil mengajar para santri dengan baik. Tidak hanya aktivitas belajar mengajar ilmu pengetahuan umum dan agama, di sini juga terdapat fisioterapi seperti akupuntur untuk mengobati anak-anak yang memiliki masalah fisik dan mental. Pondok Pesantren Al-Ahsaniyah sendiri berdiri pada tahun 2007 dan sudah mulai ditempati sejak tahun 2010. Dalam setahun, biasanya pondok pesantren ini memulangkan hingga 5 santrinya yang telah sembuh dan bisa beraktivitas normal layaknya orang-orang pada umumnya. Dari Kudus, Jawa Tengah, Galih Manunggal, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, lantas seperti apa implementasi konkretnya ya, mengajarkan saudara-saudara kita, adik-adik kita, ini yang memang berkebutuhan khusus, di dalam sebuah pondok pesantren. Saya akan mengajak Anda pemirsa untuk bertanya secara langsung ke Pak Muhammad Faik Afroni selaku pendiri dan juga pengasuh pondok pesantren anak berkebutuhan khusus Al-Ahsaniyah Kudus. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Faik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya tadi Pak, yang juga mungkin ditunggu juga oleh publik pagi hari ini menarik Pak. Dengan kebutuhan khusus, bagaimana pondok pesantren ini mengajarkan anak-anak tersebut? Pesantren Autis Ahsaniyah ini memberikan beberapa metode untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Yang paling penting adalah bakat minat dan kemandirian. Terus lagi di sini diterapkan pendidikan one on one, pendidikan kelas besar, dan pendidikan SLB serta terapi-terapi yang lain, Pak. Contohnya seperti akupunktur, fisioterapi, dan pendidikan untuk keagamaan. Ya, Pak Faik. Saya membayangkan Pak, mohon maaf dengan tanpa mengurangi rasa hormat saya begitu ya kepada mereka-mereka yang berkebutuhan khusus tersebut begitu Pak. Iya. Agak sulit Pak. Artinya mereka ini kan tentu kan ketika kita berbicara mungkin tidak cepat, mungkin mereka bisa serap, mereka bisa cerna seperti itu. Bahkan mereka juga cenderung ingin juga berbuat dengan gaya mereka sendiri begitu. Nah ini kesulitan-kesulitan seperti ini tergambarkan nggak Pak di pondok pesantren tersebut? Iya Pak, memang awal mula santri yang baru masuk itu memang untuk penanganan di awal sangat sulit. Karena apa? Mungkin datangnya dari rumah itu karena pola makan yang tidak terjaga Pak. Jadi setelah masuk di pesantren, enggaknya 1 minggu sampai 2 minggu Pak.
insya Allah Pak, untuk perubahan anak terutama emosional itu sangat berkurang drastis. Sebab apa yang diterapkan di pesantren autis Hasaniyah ini adalah diet makanan Pak, terutama menghindari daripada sarimi, roti, susu, keju, dan coklat. Nah itu otomatis bisa mengantisipasi anak dari tingkat emosional, dan kalau sudah emosional berkurang, otomatis anak-anak bisa mengikuti instruksi dari semua terapis Pak. Pak Faik, selanjutnya Pak, Iya. untuk metodologinya, samakah dengan metodologi yang diajarkan di pondok pesantren pada umumnya, atau mungkin ada kekhususan di tempat Bapak? Oh, ada bedanya Pak, berbeda sekali. Sebab di sini metodologi untuk pembelajaran satu guru satu anak, dan kurikulum itu mengikuti jumlah santri Pak. Jadi satu santri itu punya satu kurikulum. Dan itu ada perubahan Pak, naik turunnya santri, perubahannya santri itu kita juga harus merubah kurikulum yang diajarkan. Terus untuk pembelajaran hafalan-hafalan Quran itu juga beda dengan pesantren-pesantren umumnya. Sebab ini kan anak-anak ini kan memang melihat daripada bakat minat. Kalau memang ada beberapa anak yang memang bakatnya untuk hafalan, otomatis kita dukung untuk hafalan Quran. Baik. Sejauh ini yang ada sudah, maksud kami, sudah adakah yang tamat Pak? Mereka yang berkebutuhan khusus ini dari pesantren? Oh, sudah ada beberapa anak Pak yang sudah kita luluskan. Sebab Pak yang sudah saya katakan mandiri dan sudah bisa masuk ke sekolah reguler, otomatis kita berikan saran pada orang tuanya mau lanjut di sekolah reguler di rumah atau tetap di pesantren Pak. Kalau di pesantren memang ini anak-anak yang sudah lulus saya masukkan di MI, SD, SMP, dan Tsanawiyah. Apakah mereka ini bisa dikatakan sembuh begitu? Saya tidak tahu apakah tepat nih penggunaan kalimat saya. Sembuh begitu Pak? Atau memang mereka memiliki kebutuhan khusus itu tetap, hanya mungkin keterampilan dan pengayaan diri mereka yang semakin bertambah begitu? Oke. Untuk anak autis itu bukan faktor penyakit Pak. Iya. Ya, ini sembuh dalam tanda kutip. Jadi anak-anak ini yang awal mula memang seperti hiperaktif Pak, lari sana lari sini, ini bisa dibentuk karakternya. Jadi anak ini bisa ngikuti instruksi sebagaimana anak normal biasanya. Baik. Tapi untuk karakter anak berkebutuhan khusus tetap dibawa Pak, sampai kapanpun akan dibawa. Baik. Baik. Intinya ketika mereka selesai begitu dan juga menguasai ilmu agama yang ada diajarkan di pondok pesantren ini, mereka memiliki nilai tambah begitu ya Pak, kurang lebih Pak Muhammad Faik Iya, di betul, pesantren Pak. tersebut. Baik. Terima kasih Pak Muhammad Faik Afroni atas waktu Bapak berbagi informasi di Apa Kabar Indonesia. Salam kami buat adik-adik di sana Pak.